Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan membahas bagian tentang janji yang paling indah. Kita menyebut janji yang bapa surgawi berikan kepada saudara, shibwa dan saudara-saudari sebagai janji yang paling indah. Janji yang Bapa berikan kepada kita lebih indah daripada yang diberikan kepada Abraham kuno, Ishak, Yakub, Daud, serta semua nabi kuno. Karena rencana Bapa bagi kita jauh melampaui milik mereka di zaman kuno. Para nabi dahulu adalah untuk melambangkan kita di masa yang akan datang. Yaitu melambangkan kita sekarang. Selanjutnya kita akan membahas apa yang saudara Sibo Disong terima pada tahun 2017. Mimpi. Pada tahun 2017 hanya ada 2 mimpi Salah satu mimpinya adalah mencium seorang bayi. Mimpi yang lain yaitu pada hari setelah mencium bayi itu. Lalu membunuh banyak ular. 10 October 2017 The 17th of November. Dalam mimpi saudara Sibo memakai golok memakai jenis. Pisau yang agak panjang Mungkin panjangnya lebih dari 1 meter. Membunuh banyak sekali ular. Saat itu berada di ladang. Di ladang sedang bersiap menanam. Di ladang yang hendak ditanami padi itu Di sawah yang sedang dirapikan. Saat itu sawah ini sudah dibajak dengan bajak. Dengan garu juga hampir selesai diratakan. Pada saat ini muncul sangat banyak ular. Ada ular yang bercorak belang. Berlingkar-lingkar satu ruas, satu lingkaran. Di tubuhnya ada lingkaran-lingkaran, lingkaran-lingkaran lingkaran putih. Tetapi tubuh ularnya sendiri berwarna hitam. Ular jenis hitam putih silang sailing. Berlingkar-lingkar. Ular itu menjulurkan kepalanya. Hendak menyerang adik perempuan saudara Shibwa Kakak perempuan dan adik perempuan hendak menyerang Shibwa, berkata, "Aduh." Kakak perempuan terlalu lambat gerakannya. Bahkan tidak tahu ular itu hendak menyerang. Maka saudara Sibo segera mengambil golok itu. Sebenarnya itu adalah pisau untuk menebas sawah dan rumput liar. Mati-matian membunuh ular. Lalu, ada lagi seekor ular yang hendak menyerang adik perempuan saudara Sibo adik perempuan. Maka saudara Sibo pun membunuh, dan mendapati bahwa banyak sekali ular telah dibunuh. Banyak ular telah dibunuh. Ada ular yang bahkan telah dibunuh. Giginya ditebas hancur. Kepalanya ditebas hancur Membunuh amat sangat banyak ular. Setelah selesai membunuh, mimpinya pun berakhir. Setelah bangun yang ajaib adalah, saudara Sibo kembali merenungkan mimpi tangga ke surga saat masa mudanya. Bahkan pada waktu itu, sudah sangat yakin bahwa Bapa Surgawi pasti telah memilih Sibo Disheng untuk menggenapi kehendaknya yang baik. Hanya saja saat itu belum tahu itu kehendak apa. Saat itu dalam hati berpikir, setelah aku membaca Alkitab 100 kali, aku akan mengerti Saat itu sudah selesai membaca Alkitab 9 kali Saat itu adalah 17 November 2017. Maka setelah lewat bertahun-tahun, sekarang sudah tahun 2016, 2026. Itu mimpi 9 tahun yang lalu, hari ini ketika mengingatnya. Maka 9 tahun kemudian, Sibo sudah lama menyelesaikan membaca Alkitab 100 kali. Juga mengerti. Apa arti Bapa Surgawi menyuruh saudara Sibo menebas ular? Kemudian hari demi hari perlahan-lahan berlalu. Setelah lewat banyak tahun, Bapa lalu memberitahukan bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Ternyata saudara Sibo adalah keturunan perempuan Saudara-saudari adalah anggota tubuh dari keturunan perempuan. Maka baik saudara Sibo maupun saudara-saudari pasti memiliki kuasa untuk membunuh ular. Dan juga semua yang termasuk malaikat yang jatuh. Yang termasuk iblis Satan. Semua malaikat yang jatuh serta iblis, Satan serta orang-orang di bumi yang termasuk iblis Satan dan malaikat-malaikat jatuhnya. Di masa depan semuanya pasti akan kami bunuh. Karena Bapa membuat kami bukan hanya memusuhi ular, tetapi juga. Ular itu adalah malaikat yang jatuh, roh jahat, dan iblis Satan, itulah ular. Bukan hanya memusuhi ular. Juga harus memusuhi keturunan ular. Keturunan ular adalah semua bangsa dan suku di bumi yang menjadi milik Satan. Maka di masa depan kita bukan hanya membunuh semua guru langit berdaging yang jatuh. Juga harus membunuh keturunan iblis Satan. Inilah mimpi yang didapat pada 27 November 2017. Tetapi saat itu belum tahu apa maksud kehendak Bapa Surgawi. Namun saat itu saudara Sibo justru yakin bahwa setelah membaca Alkitab 100 kali akan mengerti kehendak Bapa Surgawi. Sekarang itu berarti sudah sepenuhnya mengerti. Kiranya kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Amin.